Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, naiknya harga saham-saham farmasi dan juga tentunya membawa cuan bagi pemegang saham farmasi bukan cuma di Indonesia. Kita tahu kalau di Indonesia ada Kalbe Farma, terus juga KLBF, Inaf, dan segala macamnya yang mengalami kenaikan ketika ada katalis vaksin yang semakin nyata begitu di depan mata. Dan bukan cuma di Indonesia saja sebenarnya, karena kenaikan dari harga dan juga kenaikan dari pergerakan saham farmasi juga terjadi secara global. Bagaimana tentunya? Bahkan ada yang dikatakan mengalami kenaikan sampai dengan 38.000%. Seperti apa kenaikan tersebut untuk saham farmasi? Kita ulas sore hari ini. Saham farmasi makin gila di tahun pandemi. Jadi sebuah perusahaan Relief Therapeutics namanya ya, ini adalah sebuah perusahaan yang mengalami kenaikan harga sahamnya itu hampir dengan 38.000%. Jadi kira-kira 37.000%-an. Ini memang kedengarannya sangat gila begitu karena kenaikannya ya bukan main 38.000%. Jadi kira-kira 38.000% itu ya 380 kali begitu ya dari harga sahamnya. Saat ini tuh harga sahamnya diperdagangkan kalau kita lihat 0,41 franc Swiss begitu ya, franc Prancis begitu kalau kita lihat 38.000 kali 38.000% artinya 380 kali. Artinya kalau Anda punya $1.000, $1.000 di dalamnya berarti Anda menjadi 380.000 US dollar begitu ya uangnya di dalam situ. Andaikan kalau Anda punya 1.000 US dollar artinya kalau dari 1.000 US dollar misalnya menjadi 380.000 US dollar dikali 14.000 artinya punya duit kira-kira 5,5 miliar rupiah di saham Relief Therapeutics ini. Karena kalau kita lihat kenaikan ini terjadi karena kalau kita lihat itu keberhasilan dari Relief Therapeutics ini melakukan atau mengembangkan begitu obat untuk gagal pernafasan yang diakibatkan oleh COVID-19. Jadi bukan obat untuk COVID-19-nya, tapi karena kita tahu bahwa COVID itu menyerang sistem pernafasan utamanya paru-paru begitu ya. Relief Therapeutics ini berhasil mengembangkan obat untuk menyembuhkan begitu ya kegagalan pernafasan yang diakibatkan oleh COVID-19 sehingga membuat juga saham dari perusahaan ini naik 38.000% dan kapitalisasi pasarnya itu adalah 113 US dollar. Harga sahamnya hari ini diperdagangkan kalau kita lihat 0,41 franc Swiss per sahamnya atau naik kurang lebih di perdagangan hari ini saja 5,73%. Bukan main begitu. Memang saham-saham farmasi bukan cuma di Indonesia tapi secara global begitu ya, kenaikan harga dari saham farmasi ini memang semakin gila begitu bisa dikatakan. Karena terlebih lagi dari perusahaan ini atau Relief Therapeutics ini memang bisa dikatakan pada saat COVID-19 itu adalah menjadi puncak keberhasilan dari perusahaan ini. Karena berhasil mengembangkan obat gagal ataupun gagal pernafasan yang diakibatkan oleh COVID-19. Sebenarnya bukan cuma perusahaan Relief Therapeutics yang mengalami kenaikan saham yang cukup signifikan tentunya di pandemi COVID-19 ini. Karena kalau kita lihat pergerakan saham-saham perusahaan-perusahaan farmasi secara global juga rata-rata memang naik secara signifikan. Salah satunya adalah Pfizer begitu ya. Kita tahu saham Pfizer itu secara year to date itu kalau kita lihat naiknya itu 5,6%. Ini saham Pfizer saja. Ini kita tahu ya bahwa saham Pfizer itu melantai di bursa Nasdaq. Harganya itu 39,21 US dollar. Hari ini saja kalau kita lihat saham Pfizer itu diperdagangkan di 39,21 US dollar itu ya. Kalau kita lihat untuk harga saham Pfizer. Dan memang kita tahu perusahaan Pfizer itu mengembangkan vaksin COVID-19 dengan efektivitas 95%. Artinya secara kinerja perusahaan dengan keberhasilan mengembangkan vaksin efektivitas 95% dan ketika vaksin itu dijual secara global begitu ya dan bahkan vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer and BioNTech ini itu sudah disetujui oleh Amerika Serikat, Inggris juga sudah menggunakan begitu ya dan juga Bahrain dan tentunya ini membuat penjualan vaksin dari yang diproduksi oleh Pfizer semakin banyak begitu. Nah kalau misalnya penjualan vaksin atau yang vaksin yang diproduksi oleh Pfizer banyak otomatis juga
berpengaruh terhadap pendapatan dari perusahaan ini atau perusahaan Pfizer. Karena diestimasikan sampai dengan tahun depan Pfizer itu bisa mendapatkan atau meraup pundi-pundi keuntungan dari penjualan vaksin dia adalah 19 miliar US dollar. Bukan main pendapatan dari Pfizer dari penjualan vaksin. Ini tentunya juga memicu dari orang-orang atau investor-investor melihat bahwa kinerja fundamental dari ataupun pergerakan dari apa yang menjadi core business dari Pfizer itu mengembangkan obat-obatan, karena kita tahu Pfizer ini perusahaan farmasi begitu, sukses, otomatis orang-orang tertarik untuk membeli sahamnya. Bukan cuma Pfizer saja, karena kenaikan saham juga terjadi di AstraZeneca. Kita tahu AstraZeneca juga mengembangkan atau salah satu perusahaan yang melakukan pengembangan vaksin begitu ya, walaupun memang harga saham AstraZeneca diperdagangkan itu pada penutupan perdagangan koreksi minus 5,9% di level 7.678 US dollar per sahamnya begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara year to date begitu untuk AstraZeneca memang naiknya tipis. Ini saya cek di bursa London begitu ya, naiknya tipis 0,4% begitu. Karena kita tahu untuk AstraZeneca ini melantai di beberapa bursa di global begitu ya. Nah, AstraZeneca dengan mengembangkan vaksin bersama Oxford University, efektivitas rata-ratanya memang masih 70% dan masih masuk ke fase uji klinis terakhir begitu untuk pengembangan vaksin. Tapi bisa dikatakan dengan langkah yang dilakukan oleh AstraZeneca untuk mengembangkan vaksin, otomatis ini juga bisa dikatakan akan membawa dampak positif terhadap kinerja perusahaan farmasi ini atau AstraZeneca ini dengan melakukan pengembangan vaksin. Kalau semuanya sukses, pengembangan vaksin dari AstraZeneca itu sukses, otomatis secara kalau sudah didistribusikan secara global, ya pendapatannya juga bisa menjadi naik begitu. Karena saat ini untuk AstraZeneca begitu ya, market cap-nya 131,3 miliar US dollar dan saat ini sedang mengembangkan vaksin untuk uji klinis tahap terakhirnya. Nah, selain AstraZeneca ada juga ini yang paling mungkin Anda sering dengar ya, vaksin Moderna begitu ya. Ini adalah salah satu perusahaan farmasi juga global, karena kalau kita lihat untuk vaksin Moderna yang diperdagangkan sahamnya di bursa Nasdaq begitu, ini bahkan naiknya itu secara year to date 715%. Ini bukan main kenaikan dari perusahaan Moderna ini yang tentunya menjadi salah satu perusahaan juga yang mengembangkan vaksin. Dengan market cap perusahaan 61,4 miliar US dollar. Bahkan kalau kita lihat untuk Moderna itu diperdagangkan di 155 US dollar per unit sahamnya, walaupun memang terjadi koreksi di perdagangan kemarin ketika ditutup di perdagangan, koreksinya itu tipis saja 1,19%, tapi secara year to date naiknya sudah 715%. Bahkan untuk Amerika Serikat saja itu mengalokasikan uang mereka untuk membeli vaksin dari Moderna itu sebanyak 4,1 miliar US dollar. Jadi bisa dikatakan perusahaan Moderna ini menjadi salah satu perusahaan farmasi terpercaya yang juga Amerika Serikat sudah memesan vaksin kepada Moderna. Bahkan diproyeksikan penghasilan Moderna itu sampai di 2021 mendatang dari penjualan vaksin saja bisa mencapai 13,2 miliar US dollar. Sangat besar begitu ya. Ini adalah salah satu estimasi pendapatan dari perusahaan-perusahaan farmasi. Tentunya kalau perusahaan-perusahaan farmasi ini mengalami kenaikan pendapatan yang sangat signifikan, otomatis secara fundamental akan mempengaruhi juga kinerja sahamnya. Orang-orang akan makin melirik perusahaan-perusahaan farmasi. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya setelah vaksin terdistribusi, tentunya harus ada langkah selanjutnya dari perusahaan-perusahaan farmasi untuk terus mengembangkan apa yang menjadi concern mereka, apa yang menjadi core dari bisnis perusahaan-perusahaan farmasi ini. Agar tentunya momentum dari distribusi vaksin dan pengembangan vaksin corona bukan cuma menjadi momentum sesaat untuk kebangkitan saham-saham farmasi.